Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azanillahu wa iyyakum, para hadirin jamaah umrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada hari ini adalah hari ketiga pembicaraan tentang al-iman bil kutub. Di antara rukun iman adalah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu bahwasanya hanya kitab Al-Quran yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Adapun kitab-kitab suci yang lainnya seperti Taurat, Injil, maka tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dalam penjagaan kedua kitab tersebut. Bahkan Allah telah jelaskan bagaimana para ahlul kitab mereka telah mengadakan perubahan terhadap kitab-kitab suci mereka. Ya, sebagaimana telah saya isyaratkan pada pertemuan kemarin, mereka menyembunyikan sebagian ayat-ayat Allah, mereka menambah-nambahin ya sendiri yang mereka mengaku-ngaku sebagai ayat-ayat Allah, kemudian mereka merubah ya isi dalam Taurat, kemudian mereka juga mentafsirkan dengan tafsiran yang mereka kehendaki. Kemarin telah kita bahas tentang kitab Taurat, kitabnya orang-orang Yahudi, dan insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang kitab Injil ya, kitab Injil yang sebagaimana telah kita ketahui, Nabi Isa alaihissalam diberikan oleh Allah kitab Injil, wa atainahul Injil, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami berikan kepada Nabi Isa alaihissalam Injil. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah saya jelaskan berulang-ulang bahwasanya Alkitab yang diyakini oleh orang-orang Nasrani sekarang ya, Alkitab terdiri atas perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan kemarin, perjanjian lama terdiri atas 5 surat yang merupakan Taurat, dan sisanya tambahan-tambahan yang sangat jelas bukanlah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 5 surat pun yang kita sebutkan pada pertemuan kemarin ya, dari kitab Kejadian, Keluaran, kemudian kitab Imamat, kemudian kitab Bilangan dan Pengulangan ya, maka semuanya terjadi penyimpangan. Dalil-dalil menunjukkan bahwasanya telah terjadi penyimpangan pada kitab Taurat tersebut. Dan perjanjian lama termasuk dari Alkitab yang juga diyakini oleh orang-orang Nasrani. Oleh karenanya telah kita jelaskan kebatilan tentang isi kitab Taurat yang tidak mungkin berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang Injil ya. Kalau dilihat dari Alkitab, Injil perjanjian baru lebih tipis dari perjanjian lama. Perjanjian lama hampir mungkin 2 kali lipat dari perjanjian baru, cuma sekedar sepertiga dari Alkitab. Ya, bahwasanya perjanjian baru hanya sekedar ukurannya sepertiga dari Alkitab. Kemudian Injil pun cuma sedikit. Karena Injil berakhir pada Injil Yohanes ya. Ini Injil, 4 Injil yang terdapat yang diyakini oleh orang-orang Nasrani cuma sedikit. Dari Injil Matius, kemudian Injil Markus, kemudian Injil Lukas dan Injil Yohanes. Cuma sedikit, bayangkan. Sedikit. Sisanya Rasailur Rusul. Sisanya adalah surat-surat yang ditulis oleh para rasul-rasul orang-orang Nasrani yang diyakini sebagai murid-muridnya Nabi Isa alaihissalam. Dan di antara risalah-risalah para rasul tersebut, surat-surat para rasul, 2/3-nya berisi surat-surat Paulus. 2/3-nya berisi surat-surat Paulus, yang sisanya merupakan surat-surat dari murid-muridnya Nabi Isa alaihissalam. Agar kita punya gambaran tentang Alkitab. Jadi saya ulangi, ya,
sebagian besar 2/3 adalah perjanjian lama, Taurat dan surat-surat yang lainnya yang telah kita bahas pada pertemuan kemarin. Isinya adalah kebatilan dan bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun perjanjian baru pun hanya sedikit, 1/3 dari perjanjian baru hanya Injil, 4 Injil hanya tipis. Sisanya adalah Rasailur Rusul, surat-suratnya para rasul-rasul, yaitu surat-suratnya para murid-murid Nabi Isa alaihi salam. Kemudian dari surat-surat ini juga 2/3-nya adalah dari surat Paulus. Karena Paulus ini berbeda dari murid-murid Nabi Isa yang lain. Kita tahu murid-murid Nabi Isa ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12 orang. Paulus adalah orang yang lain. Paulus adalah dahulunya seorang Yahudi dan dia mengakui sendiri dalam risalahnya, dia mengatakan saya adalah dulunya seorang Yahudi. Kemudian dia memusuhi orang-orang Nasrani, bahkan dia membunuhi orang-orang Nasrani. Kemudian pada tahun sekitar 36 Masehi setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalam, maka dia berjalan ingin menyiksa atau ingin mengintimidasi orang-orang Nasrani. Tiba-tiba di tengah perjalanan turunlah Nabi Isa menegur Paulus yang namanya Shaul, dalam nama aslinya Shaul, ditegur oleh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian terjadi dialog. Akhirnya jadilah Paulus menjadi seorang rasul. Karena Nabi Isa adalah Tuhan, ya menurut keyakinan mereka, maka Paulus menjadi seorang rasul. Dan ini suatu perkara yang sangat menakjubkan. Bagaimana tidak ada dalam sejarah seorang nabi atau seorang rasul tadinya penjahat kemudian tiba-tiba menjadi apa? Baik, jadi seorang rasul. Enggak ada dalam sejarah. Ini Paulus aneh. Dia mengaku sendiri dalam risalahnya bahwasanya dia memerangi orang-orang Nasrani, dia membunuh orang-orang Nasrani, dia membunuh orang-orang Nasara. Kemudian begitu kejamnya terhadap orang-orang Nasara pada tahun 30 sekian Masehi setelah wafat Nabi Isa, ya, beberapa tahun kemudian, maka dia pun sedang berjalan ingin mengintimidasi orang-orang Nasara dengan niat jahat. Di tengah perjalanan turunlah Nabi Isa sebagai Tuhan, mengangkat dia sebagai rasul. Ini menakjubkan. Maka setelah itu dia berubah drastis menjadi seorang rasul. Dan kita dapati ajaran-ajaran dia berbeda dengan ajaran-ajaran para murid-murid Nabi Isa yang lainnya. Ajaran-ajaran para murid Nabi Isa yang lainnya, sehingga terjadi pergesekan antara murid-murid Nabi Isa yang masih membawa risalah Nabi Isa bergesekan dengan ajaran yang dibawa oleh Paulus. Dan ajaran yang dibawa oleh Paulus, ya, ajaran yang dibawa oleh Paulus bermacam-macam. Di antaranya ada masalah akidah tatslits, meyakini bahwasanya trinitas. Kemudian ada akidah yang masalah penebusan dosa. Dan ini semua bid'ah-bid'ah yang dimunculkan oleh Paulus yang sebelumnya tidak terdapat dalam ajaran Nabi Isa alaihissalam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jelaskan tadi bahwasanya Allah menurunkan Injil kepada Nabi Isa. Allah turunkan Injil kepada Nabi Isa. Akan tapi kalau kita perhatikan Injil yang 4 ini, Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, maka orang-orang Nasara pun yakin dan mereka meyakini ini bukan Injil yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa. 4 Injil ini adalah ibarat dari sejarah yang ditulis oleh 4 orang ini, Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, tentang sejarah Nabi Isa, bagaimana kehidupan Nabi Isa, bagaimana perkataan Nabi Isa sampai wafatnya Nabi Isa. Jadi bukan Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa. Oleh karena kalau kita tanyakan kepada orang-orang Nasara, mana Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa, mereka tidak akan bisa jawab. Mereka akan hanya menyebutkan 4 Injil ini. 4 Injil tersebut, siapa ini? Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Matius dan Yohanes diyakini sebagai murid-muridnya Nabi Isa, sebagai hawariyin. Di antara 12 orang tersebut ada Petrus, ya, di antaranya ada Matius dan Yohanes. Ini di antara murid-murid Nabi Isa yang disebut dengan hawariyin. Adapun Markus dan Lukas, maka mereka bukan murid-murid Nabi Isa. Markus adalah muridnya Petrus, salah satu murid Nabi Isa punya murid. Jadi kalau kita istilahnya tabi'in, ya. Jadi kalau Nabi Isa sebagai nabi, maka hawariyin sebagai sahabat. Matius sahabatnya Nabi Isa, Yohanes sahabatnya Nabi Isa. Adapun Markus adalah muridnya Petrus, salah seorang sahabat Nabi Isa, sehingga Markus kedudukannya seperti tabi'in. Kemudian Lukas adalah muridnya Paulus, semakin jauh lagi. Paulus ini masuk Nasrani, dia tidak ketemu dengan Nabi Isa.
dan dia tiba-tiba menjadi seorang rasul setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalam. Dari sini bisa kita bayangkan ternyata Injil-Injil ini ya menjadi permasalahan. Kenapa dimasukkan Markus dan Lukas, sementara kedua orang ini, Markus dan Lukas, bukanlah murid-murid Nabi Isa. Yang murid-murid Nabi Isa dalam Injil cuma dua, Matius dan Yohanes. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah diteliti, mereka orang-orang Nasrani pun tidak bisa menjelaskan tentang siapa dua orang ini, Lukas dan Markus. Tidak ada penjelasan yang gamblang tentang dua orang ini sehingga diketahui dia thiqah atau tidak kedua orang ini. Satunya muridnya Paulus, satunya muridnya Petrus. Kemudian tidak ada dalil juga yang menunjukkan bahwasanya Injil Matius ini benar-benar ditulis oleh seorang yang namanya Matius yang muridnya Nabi Isa. Enggak ada dalilnya. Mereka tidak bisa menemukan dalil. Tidak ada sanadnya. Jadi Injil-Injil ini semua enggak ada sanadnya. Tidak seperti kita. Kalau kita ya, jadi Injil-Injil ini ibarat seperti buku sejarah yang ditulis oleh para sahabat Nabi Isa. Tiba-tiba ada buku-buku sejarah, tidak bisa dipastikan bahwasanya ini tulisan muridnya Nabi Isa, enggak ada sanadnya. Tiba-tiba ada buku sejarah tentang Nabi Isa. Dan ketahuilah para hadirin, ternyata Injil-Injil yang ada bukan cuma 4, bahkan ada sekitar 100 Injil. Sehingga pada abad keempat Masehi, mereka memilah-milih, sehingga mereka membuang Injil-Injil yang lainnya, di antara Injil Barnabas, dan mereka memilih 4 Injil ini sebagai kitab suci. Taib, yang jadi masalah, terus Injil-Injil yang lain kemana? Kenapa tidak dipilih? Kok cuma dipilih 4 Injil ini? Padahal Injil ada banyak, bukan cuma 4 Injil. Ini sudah membuat ragu bahwasanya ini bukan dari Allah. Yang jelas ini bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan Injil yang dibawa oleh Nabi Isa, yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Tetapi ini adalah tulisan-tulisan dua murid Nabi Isa tentang, taruhlah kita terima ini benar-benar tulisannya Matius dan Yohanes, muridnya Nabi Isa, kita katakan ini juga bukan Injilnya Nabi Isa. Kemudian ternyata nisbah penulisan dua murid ini kepada Injil ini pun masih diragukan. Tidak ada ulama dari ulama Nasara yang bisa memastikan bahwasanya ini adalah tulisan Matius dan ini tulisan Yohanes. Tidak ada sanadnya. Oleh karenanya saya pernah ketemu dengan salah seorang ikhwan yang dia masuk Islam gara-gara sanad. Kita tahu bahwasanya di antara keistimewaan umat Islam dibandingkan dengan umat-umat yang lain, di antaranya masalah sanad. Di antaranya masalah sanad. Ya. Tidak ada agama lain yang memiliki sanad, berbeda dengan Islam. Semuanya diriwayatkan dengan sanad. Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW diriwayatkan dengan sanad sehingga bisa diperiksa. Bahkan kita di abad ke-15 ini, ya, abad 15 sejak hijrahnya Nabi SAW, kita masih bisa memeriksa hadis itu sahih atau lemah. Kenapa? Dengan melihat sanadnya. Kemudian di sanad tersebut ada rawi-rawi, dan rawi-rawinya bisa kita periksa kredibilitasnya. Kenapa? Para ulama telah menulis si fulan kredibilitasnya demikian, hafalannya demikian, ya, punya kesalahan-kesalahan, disebutkan ulama jarh wa ta'dil. Oleh kerana hingga saat ini, ya, kita masih bisa belajar mengetahui bagaimana hadis yang sahih dan bagaimana hadis yang dhaif dan bagaimana hadis yang palsu dengan jasa para ulama. Adapun agama yang lain mereka tidak punya sanad. Di antara yang orang-orang Nasrani mereka tidak punya sanad. Injil-Injil mereka ini bermasalah. Mana sanadnya sampai kepada penulis-penulis Injil tersebut? An-fulan sampai Matius, enggak ada. An-fulan sampai Yohanes, enggak ada. Enggak ada dalilnya dan mereka tidak pernah menemukan dalilnya. Mereka khilaf kapan muncul Injil ini. Dan ini Injil kemudian kenapa ditulis dengan bahasa, ada yang ditulis dengan bahasa Ibrania dan ada yang ditulis dengan bahasa Yunania. Padahal kalau kita melihat Injil, ternyata Nabi Isa berbicara dengan bahasa Syriania. Bahasanya lain, bukan bahasa ini. Berarti ini semua terjemahan. Kalaupun ada aslinya, ini semua terjemahan. Aslinya mana? Mereka nggak bisa pernah mendatangkan. Aslinya mana? Dan telah kita sepakat Injil-Injil ini bukan Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa. Dan orang Nasrani pun tahu akan hal ini. Karena mereka tahu ini bukan Injil yang seperti Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, seperti Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa, tapi ini hanyalah sejarah yang ditulis oleh murid-muridnya Nabi Isa. Oleh karena ini bukan Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan mereka mengakui akan hal ini. Kalau antum tanyakan kepada mereka, ini Injil 4 ini, apakah ini yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa? Mereka nggak bisa jawab. Karena ini hanya sejarah yang ditulis oleh para murid. Kalau kita baca isi Injil-Injil tersebut, kita akan tahu. Mereka mengatakan kemudian Nabi Isa ke sini, sejarah tentang Nabi Isa. Sejarah tentang Nabi Isa. Terkadang dalam sejarah tersebut dinukilkan wahyu Allah kepada Nabi Isa, perkataan Nabi Isa, namun secara global dia merupakan sejarah
seperti sirahnya Nabi Isa yang ditulis oleh murid-muridnya Nabi Isa, di antaranya Matius dan Yohanes. Adapun Markus adalah muridnya Petrus, sisi tabi'in. Kemudian Lukas adalah muridnya Paulus. Lihat, ini cuma sedikit dari Injil. Sisanya adalah surat-surat dari murid-murid Nabi Isa, dan 2/3-nya adalah Paulus. Seperti saya katakan tadi, Paulus ini yang membuat banyak bid'ah dalam Nasara, dan dia yang menjadi pemberi keputusan, sehingga akidahnya orang-orang Nasara kembali kepada perkataan-perkataannya Paulus. Dia yang menggembar-gemborkan masalah Trinitas, dia menggembar-gemborkan masalah penebusan dosa, bahwasanya Nabi Isa disalib untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Ini semua dibuat oleh Paulus. Dan kita tahu sejarah Paulus bagaimana dia mengaku sebagai seorang rasul yang diutus oleh Tuhan Isa, padahal tadinya membunuhi kaum Nasrani. Tatkala sedang berjalan ingin membunuh kaum Nasrani, tiba-tiba menjadi seorang rasul. Dan ini aneh. Tidak ada dalam sejarah seorang nabi atau seorang rasul penjahat kemudian sedang mau berbuat kejahatan, tiba-tiba Allah angkat menjadi rasul. Ini enggak ada. Kecuali Paulus saja. Kecuali Paulus. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sekilas tentang hakikat 4 Injil tersebut, dan saya katakan tadi Injil banyak ya. Namun dalam suatu rapat mereka orang-orang Nasara, maka mereka memilih 4 Injil ini, dan mereka membuang Injil-Injil yang lain yang tidak sesuai dengan akidah dan keyakinan mereka. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Injil-Injil tersebut, 4 Injil ini ternyata memiliki banyak kontradiksi, sampai-sampai Syekh Rahmatullah Al-Hindi dalam kitabnya Izharul Haq menyebutkan ada sekitar 120 lebih kontradiksi yang terdapat dari Injil-Injil ini kalau dibandingkan. 125 atau sekitar 120 sekian kontradiksi. Yang ini menunjukkan bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Kalau seandainya Al-Qur'an datang dari selain Allah, maka mereka akan mendapati banyak sekali ya pertentangan. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini ya, saya sudah kumpulkan beberapa ya sebagian dari keanehan-keanehan yang terdapat dalam Injil. Keanehan-keanehan yang terdapat dalam Injil yang menunjukkan bahwasanya Injil bukan dari Allah. 4 Injil ini bukan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi hanya sekedar tulisan dari orang-orang yang tidak jelas apakah benar-benar muridnya Nabi Isa, karena tidak ada sanad sampai ke mereka. Dan saya katakan tadi ya, saya ketemu seorang ikhwan yang dia masuk Islam gara-gara masalah sanad. Tadinya dia sekolah Kristen, sekolah Nasara, kemudian tatkala dia membaca hadis-hadis Nabi, dia menemukan an fulan, dan dia tidak menemukan hal tersebut dalam Injil. Sehingga jadilah dia ragu terhadap Injil, akhirnya dia masuk Islam. Karena Injil tidak bersanad, tidak bisa dibuktikan keotentikannya. Adapun ajaran-ajaran yang menyimpang dalam Injil banyak sekali, atau kontradiksi yang terdapat dalam Injil banyak sekali. Contohnya, kalau kita lihat tentang pohon nasabnya Nabi Isa alaihissalam, kita bandingkan antara Injil Matius dengan Injil Lukas. Sebagian ulama membuat tabel tentang nasabnya Nabi Isa. Kalau Injil Matius disebutkan Isa adalah Isa bin Yusuf bin Yakub bin Matan, seru sampai bin Sulaiman bin Daud. Jadi Nabi Isa keturunan Daud, kemudian anaknya Sulaiman, sampai terus ke Nabi Isa. Sehingga antara Nabi Isa dengan Daud ada 27 kakek, 27 ayah. 27 apa? Ayah. Dari Isa bin Yusuf bin Yakub sampai ke Daud ada 27 rawi, atau 27 apa? 27 ayah. Adapun Injil Lukas lain, namanya Isa bin Yusuf bin Hali, sampai akhirnya ke Daud, bukan Sulaiman tapi Nathan bin Daud. Nathan bin Daud, dan Lukas membuat 42 bapak, 42 ayah bagi Nabi Isa untuk sampai ke Nabi Daud alaihissalam. Ini sudah jelas ngaco ya. Kalau dari Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin beda. Satu bapaknya 27 sampai ke Nabi Daud, satu bapaknya 42. Kok bisa beda? Oleh karena saya katakan kemarin, ada orang yang di Irian Jaya masuk Islam gara-gara dia membuka seluruh cetakan Al-Quran tentang berapa tahun Ashabul Kahfi tidur di Kahfi, ternyata semuanya sama 309 tahun. Adapun bilangan-bilangan dalam Injil bisa berubah dan bisa berkontradiktif seperti ini. Kemudian yang aneh di sini, dalam Injil Matius dikatakan
Al-Masih bin Yusuf bin Ya'qub. Jadi Masih bin Yusuf bin Ya'qub. Dalam Injil Lukas Al-Masih bin Yusuf bin Hali. Ini kakeknya beda. Satunya kakeknya Ya'qub, satunya kakeknya Hali. Kemudian yang aneh lagi, kenapa mereka mengatakan Isa bin Yusuf? Seakan-akan Isa anaknya Yusuf yang pernah melamar Maryam. Dan ini semakin memperkuat tuduhan orang-orang Yahudi yang menyatakan Isa adalah anak zina. Kita mengatakan tidak, Allah mengatakan Isa bin Maryam. Isa tidak punya bapak. Isa tidak punya bapak. Namun tatkala mereka menulis Isa bin Yusuf, kemudian disebutkan nasabnya Yusuf, buat apa? Apa faedahnya menulis nasabnya Yusuf? Apa faedahnya kalau ternyata Isa bukan anaknya siapa? Yusuf. Ini semakin memperkuat tuduhan orang-orang Yahudi yang mengatakan Isa adalah hasil anak zina. Sudah kakeknya beda, jumlah kakeknya juga satunya 27, satunya 42, kemudian menisbahkan Nabi Isa kepada manusia pun ini juga merupakan kekeliruan. Adapun meskipun ya saya tidak sedang menyebutkan tentang kontradiksi yang terdapat dalam 4 Injil ini, seperti saya katakan tadi, Syekh Rahmatullah Al-Hindi dalam kitabnya Idharul Haq 2 jilid tebal menjelaskan ada sekitar 120 lebih kontradiksi yang terdapat dalam Injil-Injil tersebut. Dan dia jelaskan satu persatu kontradiksi-kontradiksi tersebut. Akan tapi pada kesempatan kali ini saya ingin menyebutkan bagaimanapun kerusakan yang terdapat dalam Injil, masih ada ayat-ayat dalam Injil yang membantah akidah mereka, yang menunjukkan bahwasanya Nabi Isa bukanlah Tuhan, tapi Nabi Isa adalah manusia sebagaimana nabi-nabi yang lain. Dan Nabi Isa pada hari kiamat kelak akan berlepas diri dari pernyataan orang-orang Nasara yang menjadikan dia sebagai Tuhan. Allah berkata kepada Nabi Isa, Ya Isa bin Maryam, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu fi nafsik. Innaka anta 'allamul ghuyub. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Isa, apakah kau yang pernah menyatakan kepada kaummu, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Nabi Isa mengatakan, Maha suci Engkau ya Allah. Aku tidak pernah mengatakan demikian. Aku tidak berani mengatakan yang tidak benar tentang diriku. Ya. Dan Engkau tahu apa yang ada dalam diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu ya Allah. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Yang aku katakan kepada mereka ya Allah, ya sembahlah Allah Rabbku dan Rabb kalian. Ini yang aku katakan kepada mereka ya Allah. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, dan aku waktu bersama mereka aku menjadi saksi bahwasanya mereka menyembah Engkau ya Allah. Falamma tawaffaitani, tatkala Engkau mengangkat aku, mematikan aku atau mengangkat aku ke langit, kunta anta raqiba alaihim, aku tidak tahu apa yang mereka perbuat, Engkau yang menjadi saksi atas perbuatan mereka. Dia bisa mengatakan waktu saya masih hidup, saya tidak pernah mengatakan demikian. Dan mereka menyembah Allah. Dan saya katakan meskipun Injil penuh dengan kerusakan, namun masih ada ayat-ayat yang menunjukkan akan hakikat ini, bahwasanya Nabi Isa adalah manusia dan bukan Tuhan. Dan saya akan sebutkan bukti-bukti bahwasanya Nabi Isa bukanlah Tuhan dari Injil. Yang pertama, Yesus dalam Injil disebutkan dia makan dan minum. Yesus makan dan minum. Dan ini telah disebutkan oleh Al-Quran untuk membantah orang-orang Nasara yang menyatakan Yesus sebagai anak Allah. Allah mengatakan, Mal Masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani ta'am. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Masih bin Maryam kecuali seorang rasul, dan telah lalu seperti dia rasul-rasul yang lain. Dia bukan rasul yang baru, sebelumnya sudah ada rasul-rasul yang lain. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya Maryam adalah wanita yang jujur. Kana ya'kulani ta'am, dua-duanya makan makanan. Allah menjelaskan kalau dua-duanya Tuhan, karena mereka orang Nasrani yang memiliki keyakinan Trinitas, meyakini Yesus adalah Tuhan, kemudian ibunya juga Bunda Maria adalah Tuhan. Kalau mereka berdua Tuhan, kenapa mereka makan makanan? Kata Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah la yat'am, Allah tidak makan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna ta'am." Dan tidaklah kami mengutus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad kecuali mereka memakan makanan. Wa yamshuna fil aswaq, dan mereka jalan di pasar-pasar. Inilah sifat para rasul, manusia biasa. Mereka makan dan mereka berjalan di pasar. Demikian juga dalam Injil Matius. Injil Matius 21 ayat 18 sampai 19.
dengan subjudul Yesus mengutuk pohon ara. Jadi ada kisah Yesus mengutuk pohon ara. Bagaimana kisahnya? Saya bacakan ya. Teks dalam ayat dalam Injil tersebut, Injil Matius. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapati apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Jadi Yesus ceritanya keluar ke kota, dia kelaparan. Kemudian dia cari buah. Pergilah dia ke sebuah pohon ara untuk memetik buahnya. Ternyata di pohon ara tersebut tidak ada buahnya, cuma daun-daunnya. Yesus pun marah, maka dikutuklah pohon tersebut supaya kamu tidak bisa bakalan berbuah lagi. Tiba-tiba pohonnya menjadi kering. Jadi ini mukjizatnya Yesus. Perhatikan di sini. Di sini jelas sekali. Yesus merasa lapar. Dia lapar kenapa? Dia mau makan kan? Apakah Tuhan lapar? Kemudian dia benar-benar cari makan, makanya dia pergi mencari pohon yang berbuah. Ternyata dia datangi pohon tersebut, tidak ada buahnya. Ini berarti Yesus tidak tahu ilmu gaib. Seharusnya Yesus tahu ini pohon ada buahnya, yang sana nggak ada buahnya. Kenapa dia pasti jalan? Oh ternyata tidak ada buahnya. Berarti dia nggak ngerti kalau itu nggak ada buahnya. Berarti dia nggak tahu masa depan. Dia tidak tahu. Kalau Tuhan harusnya mengetahui segala sesuatu. Kemudian waktu melihat pohon tersebut tidak ada buahnya, maka dia marah. Kemudian dia mengatakan, terkutuk kamu pohon, jadilah kamu pohon yang tidak bisa berbuah. Seharusnya dia tidak perlu marah, ciptakan buah saja. Ini cerit, berbuahlah kamu. Harusnya kan begitu. Kalau memang dia sebagai Tuhan. Ini dalil bahwasanya ya Yesus bukan Tuhan. Ini dalam kitab Matius, dalam Injil Matius. Yang Matius diyakini oleh orang Nasrani sebagai salah seorang sahabat Nabi Isa yang langsung menemani Nabi Isa. Beda dengan Paulus. Paulus dianggap rasul, tapi saya katakan tadi Paulus tidak seperti Matius, tidak seperti Yohanes, tidak seperti Petrus, tidak seperti Yakobus dan yang lain-lainnya. Karena yang lain 12 orang ini hawariyin, bertemu langsung dengan Nabi Isa, belajar langsung dengan Nabi Isa. Paulus tidak. Paulus tidak pernah ketemu Nabi Isa, tiba-tiba menjadi seorang rasul. Padahal persyaratan seorang rasul menurut orang-orang Nasara harus berhubungan langsung dengan Nabi Isa. Namun dia berhubungan dengan Nabi Isa tatkala Nabi Isa sudah meninggal, turun sebagai Tuhan. Matius sebagai seorang rasul menulis hal ini. Nabi Isa lapar, kemudian cari makan, kemudian enggak dapat makanan, marah, kemudian pohonnya dikutuk. Ini menunjukkan Isa bukanlah Tuhan. Kalau Tuhan tidak mungkin lapar. Kalau Tuhan tidak mungkin lapar. Kalau lapar tinggal bim salabim kenyang ya. Ini enggak kenyang juga. Atau buahnya langsung disulap buahnya jadi buah ya, gampang kan, enggak perlu repot-repot. Ngapain marah-marah ya? Tidak pantas sebagai seorang Tuhan kemudian marah-marah. Kemudian yang kalau mau dimarah ya Allah yang harus dimarah. Kenapa tuh pohon mau dimarah? Pohonnya enggak punya salah. Pohonnya enggak, dia cuma terima pasrah dari Allah Subhanahu wa taala, tumbuh buah atau tidak urusan Allah, bukan urusan pohon. Tidak pantas Yesus marah kepada pohon yang tidak punya kehendak. Kalau dia marah sama manusia yang punya kehendak, disuruh enggak ngeyel ya, mungkin dimarahin, wajar. Ini pohon enggak punya salah apa-apa, dia tinggal tumbuh. Ya, kalau Allah tidak turunkan hujan, tidak tumbuh pohon tersebut, kenapa pohonnya harus dimarah? Kalau dimarah, harusnya yang dimarah adalah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan pohon tersebut tidak berbuah. Terkumpulkan dalam ayat ini, dalam ayat Matius ke-21 tadi, ayat ke-18 sampai 19, bahwasanya Yesus lapar, Yesus mencari makan, kemudian Yesus tidak tahu ilmu gaib, buktinya tidak tahu kalau pohon itu tidak punya buah, tetap dia pergi aja ke pohon tersebut, kemudian dia marah kepada pohon yang tidak punya kehendak apa-apa, ya, harusnya dia marah kepada Allah bukan kepada pohonnya, kemudian dia tidak bisa menciptakan buah. Tidak bisa menciptakan buah. Kemudian para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal-hal yang menunjukkan Yesus adalah seorang manusia dan bukan Tuhan, yaitu Yesus salat dan berdoa. Yesus salat dan berdoa. Dan ini paling banyak disebutkan dalam Injil. Yesus salat dan berdoa. Contohnya dalam Injil Lukas. Injil Lukas nomor 5 ayat 16. Disebutkan, akan tetapi ia dalam kurung Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Yesus berdoa. Dalam Lukas 6:12
disebutkan pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Semalam suntuk dia berdoa kepada Allah. Bayangkan disebutkan, semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ini saya ambil semua dari Injil ini, Injil versi Indonesia. Disebutkan sini, semalam-malaman ia berdoa kepada Allah, semalam suntuk berdoa kepada Allah. Dalam Injil Matius disebutkan, maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dalam Injil Matius 14:23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Yesus berdoa. Dan banyak ayat-ayat seperti ini, ya. Dalam Lukas 9:29, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya menjadi putih berkilau-kilauan. Dalam Injil Lukas, kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelembar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa. Bayangkan, Yesus berlutut dan berdoa, merendahkan dirinya. Dalam Lukas 22:44, Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh untuk berdoa. Peluhnya menjadi titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Jadi Yesus ketakutan sampai keringatnya seperti darah jatuh menetes di tanah. Dia berdoa. Ini dalil bahwasanya Yesus bukannya Tuhan. Kalau dia Tuhan, dia berdoa kepada siapa? Kalau dia Tuhan, dia berdoa kepada siapa? Dia sujud kepada siapa? Apakah dia berdoa kepada dirinya sendiri? Terus ngapain kemudian dia menyepi, kemudian dia berdoa, disebutkan berdoa kepada Allah? Kalau Tuhan tidak pantas beribadah, apakah ada Tuhan beribadah? Tuhan itu diibadahi. Tuhan bukan apa? Beribadah. Di sini jelas bahwasanya Tuhan beribadah, meminta. Ya, berarti Yesus meminta, berdoa, memohon kepada zat yang lain, menunjukkan dia bukan Tuhan. Kemudian juga disebutkan bagaimana Yesus, ya, ketakutan. Apakah pantas Tuhan apa? Ketakutan. Ketakutan sampai keringatnya bercucuran seperti kita. Kalau kita ketakutan gimana? Gemetar, keringat apa? Bercucuran. Apakah Tuhan ketakutan? Sejak kapan ada Tuhan yang takut? Oleh karenanya kalau Nabi bisa takut. Manusia. Nabi Musa pernah takut. Nabi Muhammad SAW pernah takut. Nabi-nabi yang lain pernah takut. Namun sebagaimana Nabi Isa pernah takut. Kalau dia seorang Tuhan, seorang Tuhan tuh nggak nyambung ya. Yesus tuh seorang Tuhan. Kok Tuhan, nggak nyambung. Kalau dia adalah Tuhan, ya, maka dia tidak akan perlu takut. Karena alam semesta semuanya di bawah naungan dia. Dia hanya mengatakan kun fayakun. Tapi tatkala dia ketakutan menunjukkan dia bukan Tuhan. Di antara ayat yang menunjukkan dia ketakutan, seperti dalam ayat 36 Injil Lukas, dikatakan di sini, perhatikan sini. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku ke sana pergi untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Gentar. Tuhan kok sedih? Tuhan kok gentar? Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat pedih. Bayangkan, Yesus mengatakan apa? Hatiku sangat pedih. Seperti mau mati rasanya. Jadi Tuhan mengatakan, hatiku sangat sedih dan sepertinya mau mati. Tuhan mengatakan mau mati. Ini tidak pantas jadi Tuhan seperti ini. Kok Tuhan mengatakan mau mati? Kemudian Yesus berkata, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah denganku. Bayangkan, Yesus mengatakan jaga saya. Tuhan minta dijaga. Dijaga. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Ini dalam Injil Lukas. Lalu dia maju sedikit setelah minta dijaga, setelah ketakutan dan rasanya mau mati, dia pun maju sedikit dan dia pun sujud dan berdoa. Apa katanya dalam doanya? Perhatikan di sini. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus mengatakan, ya Bapakku. Dia sedang ngomong sama zat yang lain. Kalau Yesus itu Bapa, ngapain dia ngomong sama dirinya sendiri? Kalau Bapa itu Yesus, kalau Allah itu Yesus, terus Yesus ngomong sama dirinya sendiri. Kemudian dia membedakan, kata dia, janganlah seperti yang ku kehendaki, wahai Bapa, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus mengatakan, jangan ikuti kehendakku, tapi ikutilah kehendakmu. Berarti beda antara dua kehendak. Berarti Yesus lain, Bapa lain. Yesus lain, Allah lain.
Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Disuruh jaga Yesus 1 jam. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan, bayangkan dia mengatakan suruh berdoa kepada Allah. Kata dia berjaga-jagalah dan berdoa, minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia Tuhan enggak perlu dia suruh murid-muridnya untuk berdoa kepada Allah. Yesus mengatakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Kemudian dia berdoa untuk ketiga kalinya. Dan demikianlah Yesus berdoa berulang-ulang. Bahkan Yesus sujud. Jadi dalam ayat ini disebutkan Yesus berdoa, Yesus sujud, Yesus ketakutan. Ya, Yesus mengatakan kehendakku tidak sama dengan kehendak-Mu wahai Bapa. Yesus minta untuk dijaga-jaga oleh muridnya, ya, dan Yesus rasanya mau mati. Ya. Ini semua menunjukkan Yesus bukanlah Tuhan. Kemudian dalil yang menunjukkan Yesus bukan Tuhan, Yesus dicoba oleh setan. Bayangkan, Yesus dicoba oleh setan. Setan ini kurang ajar sekali, berani mencoba Tuhan. Ya. Kita tahu dalam Al-Quran, Iblis tahu Allah adalah Tuhannya. Oleh karenanya Iblis mengatakan, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai Iblis, apa yang mencegah engkau untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Iblis mengatakan, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia, wahai Allah. Engkau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Iblis mengatakan, khalaqtani min nar. Kau ciptakan aku, ya Allah. Iblis tahu Allah adalah apa? Tuhannya. Makanya tatkala dia bersumpah untuk menyesatkan manusia, dia mengatakan, fa bi'izzatika, demi keperkasaan engkau ya Allah. Kata Iblis, la huwannahum ajmain, saya akan sesatkan mereka semuanya. Iblis bersumpah dengan keperkasaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu Allah sebagai Tuhannya. Ini sekarang ada iblis kurang ajar mau mencoba Tuhan. Lihatlah dalam jadi Allah mengizinkan syaitan untuk menguji hambanya Yesus. Kalau kita meyakini bisa-bisa saja Nabi diuji, bisa-bisa saja. Karena Yesus seorang Nabi. Untuk diketahui berapa besar keimanan Yesus dan tegarnya iman. Tetapi kalau menurut keyakinan orang Nasrani ini aneh. Ya. Kenapa? Karena Yesus Tuhan. Kenapa diuji oleh syaitan? Berikut kisahnya sebagaimana termaktub dalam Injil Matius 4:1-11. Injil Matius 4:1-11. Kita baca langsung aja biar lebih meyakinkan. Judulnya percobaan di padang gurun. Percobaan, ujian di padang gurun. Siapa yang menguji iblis? Siapa yang diuji? Siapa? Tuhan, Yesus diuji oleh iblis. Saya bacakan. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Yesus dibawa roh ke padang gurun. Jadi roh siapa? Maksudnya mungkin maksudnya malaikat Jibril. Jadi Yesus dibawa sama roh. Ya. Karena Yesus tidak tahu mungkin bagaimana cara ke gurun, maka harus dibawa sama apa? Tuhan nggak tahu pergi ke gurun, maka dibawa oleh apa? Malaikat Jibril. Sampai di sana untuk dicoba oleh iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Jadi Yesus berpuasa, Tuhan berpuasa, biasanya makan, kemudian satu hari Yesus berpuasa. Mereka ini orang Nasrani mengatakan, ini bukti Yesus Tuhan. Buktinya Yesus bisa tidak makan 40 hari. Sebenarnya dibantah, ada bantahan. Maksudnya bukan cuma yang bisa tidak makan 40 hari, bukan cuma Yesus. Banyak yang tidak bisa makan lebih daripada itu. Tapi kalaupun Yesus bisa bertahan tidak makan 40 hari, kenapa hari ke-41 dia lapar? Menunjukkan dia bukan apa? Bukan Tuhan. Ini dalam Injil Matius dia mengatakan, akhirnya laparlah Yesus setelah berpuasa 40 hari. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Jadi iblis nyoba Yesus, kamu kan anak Tuhan. Kalau kamu anak Tuhan, coba berubahlah batu-batu tersebut jadi roti. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus tidak mau. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Jadi iblis mencoba lagi Yesus, mencoba Tuhan. Kalau kamu anak Tuhan, kalau kamu Tuhan,
Coba kamu lemparkan dirimu ke bawah. Kamu pasti tidak mati kalau Tuhan. Kenapa? Karena Allah akan kirim malaikat untuk apa? Menolongmu. Subhanallah. Kalau dia Tuhan, dia tidak perlu pertolongan malaikat. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan. Tidak perlu coba Tuhan, yakinlah Allah akan menolong. Jadi Yesus tidak mau lagi. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Bayangkan, Yesus berkata kepada iblis, jangan kau tes-tes, jangan kau cobai Tuhan Allahmu. Yesus tidak mengatakan, jangan kau coba Tuhanmu. Yesus mengatakan kepada iblis, jangan kau coba Allah Tuhanmu, jangan. Jadi beda antara Yesus dengan apa? Dengan Allah. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung dan sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Luar biasanya ini. Iblis suruh Tuhan sujud sama dia. Iblis mengatakan, ini suruh kerajaan-kerajaan dunia akan aku berikan kepada engkau, wahai Yesus, kalau kau mau sujud kepada aku. Ini Tuhan kok dicoba-coba. Ya. Ini kurang ajar sekali iblis ini, berani apa? Nyoba Tuhan, padahal dia diciptakan oleh Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Bayangkan, iblis dinasihati oleh Yesus, enyahlah engkau iblis, sebab tertulis, engkau harus sujud beribadah kepada Allah Tuhanmu. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ini semua dalil para hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala bahwasanya Yesus bukanlah Tuhan. Bahkan disebutkan, saya lupa bahwa nukilannya, Yesus juga tidur ya. Ada beberapa hal yang menunjukkan Yesus manusia. Di antaranya Yesus pernah tertidur dalam perahu ya. Kemudian dibangunkan enggak bangun-bangun. Yesus sebentar ombak perahu apa? Besar. Kalau Tuhan ngapain dia tidur? Dia bisa terjaga. Ya. Tuhan enggak tidur. Kenapa Tuhan kok tidur? Dan masih banyak dalil yang menunjukkan Yesus bukanlah Tuhan. Contohnya, Yesus dalam banyak ayat dalam Injil Matius menyebut dirinya sebagai guru. Dia menyatakan, saya guru. Kemudian murid-muridnya pun memanggil Yesus dengan guru kami. Mereka tidak mengatakan Tuhan kami, tetapi dipanggil apa? Guru kami. Sebagaimana tugas para rasul adalah menjadi guru, mengajari kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Yesus menyatakan dia adalah utusan. Ini juga dalil yang tegas bahwasanya dia bukan Tuhan. Contohnya dalam Injil Yohanes atau dalam surat Yohanes atau Injil Yohanes 13:20. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Yesus mengatakan, barang siapa menerima aku, maka dia telah menerima dia yang mengutusku. Dan kita tahu yang mengutus lain dengan yang diutus. Ini menunjukkan Yesus adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Injil Matius 15 ayat 24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini dalil bahwasanya Yesus diutus dan hanya diutus kepada Bani Israel. Hanya diutus kepada Bani Israel. Ini menunjukkan bahwasanya agama Nasraniyah bukan agama yang internasional, tetapi dia hanya agama yang berkaitan dengan Bani Israel. Sebagai lanjutan dari Nabi Musa alaihissalam, harusnya adalah agamanya Bani Israel. Oleh karenanya Nabi Isa mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dalam Yohanes 3:34, Yesus berkata, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bayangkan sini Yesus mengatakan, siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Ini dalil bahwasanya Yesus merupakan utusan. Dan dalil akan hal ini banyak ya. Kemudian juga di antara dalil yang menunjukkan Yesus bukanlah Tuhan, Yesus menyatakan bahwasanya ia manusia dan anak manusia. Ada sekitar 70 ayat yang menunjukkan Yesus adalah manusia dan juga anak manusia. Di antara ayat-ayat tersebut dalam Injil Matius 8:20, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Anak manusia maksudnya saya.
Dia mengatakan, saya Yesus anak manusia. Yesus mengatakan dia anak manusia. Dalam Injil Matius juga disebutkan, kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Maksudnya Yesus datang. Disifati oleh murid-muridnya sebagai anak manusia yang datang lalu makan dan minum. Dan banyak dalil yang menunjukkan akan hal ini. Di antara dalil yang menunjukkan juga bahwasanya Yesus bukanlah manusia. Yesus berteriak memanggil Bapa tatkala dia akan meninggal. Di antara perkataan terakhir yang diucapkan oleh Yesus tatkala ia disalib menunjukkan akan kelemahannya dan ketidakmampuannya serta menunjukkan penghambaannya kepada Allah. Dalam Injil Matius 27:46 disebutkan, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Dia berteriak, Elia, Elia, lima sabaktani. Ya, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus teriak. Seakan-akan dia protes ya, kenapa dia ditinggalkan, kok dia disiksa tidak ditolong. Dia mengatakan, ini saya tidak yakin dalam ini tidak dalam Al-Quran tidak demikian. Allah mengatakan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh Nabi Isa dan mereka tidak menyalib Nabi Isa, akan tapi ada orang diserupakan dengan Nabi Isa. Wa ma qataluhu yakinan, mereka ragu, mereka tidak yakin membunuh Nabi Isa. Inna qatalna al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah. Orang-orang Yahudi mengatakan, kami telah berhasil membunuh Isa utusannya Allah. Allah bantah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuh Nabi Isa dan mereka tidak menyalib Nabi Isa, walakin syubbiha lahum, tetapi ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Oleh karenanya Allah tidak akan meninggalkan nabinya. Allah tolong Nabi Isa, Allah angkat yang dibunuh orang lain. Tetapi dalam ayat ini, dalam Injil Matius disebutkan seakan-akan Nabi Isa protes. Kenapa dia tidak ditinggalkan oleh Tuhannya sehingga dia disalib? Seakan-akan dia menyesali kenapa dia disalib. Sehingga dia mengatakan apa? Ya Elia, lima sabaktani. Ya Allah, Allahku, Allahku, kenapa engkau tinggalkan aku? Ini protes Nabi Isa. Dan inilah ucapan terakhir Yesus sebelum wafat. Ini ucapan terakhir, kemudian dia meninggal dunia. Kalau ini benar, berarti menunjukkan kalau insan saya tidak meyakini kebenaran perkataan ini. Karena yang disalib bukan Nabi Isa. Tapi kalau ini benar sebagaimana keyakinan orang-orang Nasara, berarti Nabi Isa protes tatkala dia disalib. Dan dia mengeluhkan kenapa dia ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ditolong. Kemudian yang ditinggalkan lain dengan yang meninggalkan. Ini dalil bahwasanya Isa bukan Allah. Apakah sama antara yang ditinggalkan dengan yang meninggalkan? Jelasnya berbeda. Tatkala saya berdialog dengan waktu saya masih SMA, saya SMA di kota Sorong dan di Papua, dan di situ satu kelas campur laki-laki perempuan, kemudian campur juga Nasrani dan Muslimin. Maka saya pernah berdialog dengan seorang wanita Nasraniyah, teman SMA. Saya bilang, lihat saya tidak tahu ilmu agama, cuma sekilas saja aneh dengan lafal ini. Saya mengatakan, Yesus mengatakan, ya Bapakku, kenapa kau tinggalkan aku? Bukankah ini menunjukkan yang ditinggalkan berbeda dengan yang meninggalkan? Maka dia menjawab, tatkala itu nurani kemanusiaan Yesus sedang berbicara dengan nurani ketuhanannya. Saya bilang, ya, bagaimana berarti dia ngomong sama dirinya sendiri? Enggak masuk akal seperti ini. Kalau dia mau ngomong sama dirinya sendiri, ngapain dia teriak-teriak? Dia berteriak dengan suara yang nyaring, Elia, lima sabaktani. Allahku, Allahku, kenapa kau tinggalkan aku? Berarti menunjukkan Yesus bukan Allah Subhanahu wa taala. Dan Yesus menyesal dia disalib. Dan dia minta pertolongan Allah, tapi Allah tidak tolong dia. Ini perkataan yang menghinakan Nabi Isa, dan ini tidak benar. Dalam riwayat yang lain dalam Injil Lukas, dia tidak mengatakan demikian. Dia mengatakan, lalu Yesus berseru dengan suara yang nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawamu. Jadi Yesus menyerahkan nyawanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Yesus bukan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keanehan dalam kitab Perjanjian Baru yaitu tentang konsep keselamatan. Mereka meyakini, orang Nasrani, bahwasanya Nabi Adam telah berdosa. Setelah Nabi Adam berdosa, maka dosanya diwariskan kepada seluruh anak turunannya. Dosa turunan. Dan dosa ini tidak akan hilang kecuali datang penebus dosa. Siapa penebus dosa?
Nabi Yesus. Jadi Allah menjelma jadi manusia, atau Allah bersatu dengan manusia, kemudian masuk dalam rahimnya Maryam selama 9 bulan. Jadi Allah numpang di situ 9 bulan. Kemudian Allah keluar jadi bayi, kemudian berkembang jadi manusia biasa sampai jadi Nabi Isa. Kemudian dia akhirnya disalib sebagai penebus dosa yang diwariskan oleh Nabi Adam alaihissalam. Sehingga tatkala seandainya Nabi Isa tidak diutus, seandainya Allah tidak turun jadi Nabi Isa untuk disalib, jadi Tuhan harus disalib dulu supaya dosa-dosa bisa ditebuskan. Seandainya Nabi Isa tidak disalib, maka dosa tidak akan ditebus. Maka semua umat manusia akan masuk neraka gara-gara dosanya tidak ditebus. Ini akidahnya orang-orang Nasrani. Saya ulangi, ini konsep keselamatan menurut orang Nasrani. Bahwasanya dosa-dosa ditebus oleh Nabi Isa. Jadi Adam bersalah, kemudian dosanya diwariskan kepada anak keturunannya. Di antara anak keturunan Adam para nabi, ada Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Semuanya tetap ada punya dosa warisan tersebut. Tidak bisa hilang dosa tersebut. Seandainya Nabi Isa tidak diutus, maka seluruhnya masuk neraka. Kenapa? Karena dosanya masih warisan. Tetapi Allah karena sayangnya kepada hamba-hambanya, Allah mengirim Isa, atau Allah menjelma jadi manusia, sampai mengorbankan dirinya harus jadi manusia, sampai mengorbankan dirinya harus numpang di rahimnya Maryam selama 9 bulan, kemudian keluar dari kemaluannya Maryam, harus mengorbankan dirinya demikian, kemudian hidup sebagai manusia lapar dan ketakutan dan sedih dan macam-macamnya, kemudian harus dikorbankan untuk disalib. Allah dikorbankan dirinya disalib supaya kemudian dosa-dosa ditebus. Inilah keyakinan orang-orang Nasrani. Dan ini keyakinan konsep dosa yang aneh. Konsep penebusan dosa yang aneh. Dan ini tidak terdapat dalam agama-agama yang lainnya. Kalau kita perhatikan seluruh agama, seluruh aliran meyakini bahwasanya namanya kalau orang ini masuk surga, ya dengan beramal soleh. Dengan bertobat dan beramal soleh. Untuk masuk surga 2 caranya. Bertobat dari dosa-dosa dan beramal apa? Beramal soleh. Ini baru bisa masuk surga. Jangan merasa ada dosa kita yang ditebus. Dan akidah seperti ini menjadikan orang Nasrani terkadang mengejek kaum muslimin. Dia mengatakan, lihat orang muslim susah masuk surga. Dosa besar aja 70 itu dosa besar, belum dosa-dosa kecilnya. Kata mereka. Kita Nasrani sudah ada penebus dosa, sehingga mereka kemudian bermudah-mudahan dalam bermaksiat. Kenapa? Karena dosa mereka semua sudah ditebus oleh siapa? Yesus. Seharusnya kalau mereka tahu mereka sudah ditebus dosanya, sebaliknya mati aja sekalian cepat. Meninggal kemudian masuk surga sekalian. Karena ngapain hidup lama-lama di dunia, sementara dosa mereka sudah ditebus bakalan masuk surga. Adapun kita umat Islam, nggak ada yang merasa yakin masuk surga. Kita terus beramal, memohon kepada Allah. Kita tidak tahu bagaimana nasib kita. Masing-masing menolong dirinya masing-masing. Nabi Muhammad tidak bisa menjamin. Nabi Muhammad berkata kepada putrinya, ya Fatimatu bintu Rasulillah, salini min mali ma syi'ti la ugni anki min Allah syai'a. Wahai putriku Fatimah, mintalah hartaku akan aku berikan, tapi saya tidak bisa tolong kamu. Ini kata Nabi Muhammad SAW kepada putrinya. Bagaimana dengan selain putrinya? Adapun umat Islam meyakini Nabi Adam telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa warisan. Ini dongeng saja ya, ada dosa warisan. Apakah Nabi Adam seorang nabi, tatkala dia berdosa, dia bertobat atau tidak? Secara logika sehat, akal sehat, dia bertobat atau tidak? Bertobat. Jangankan Nabi Adam, kita aja kalau berdosa kita bertobat. Insya Allah kita bertobat. Padahal kita bukan nabi, jauh dari nabi. Terlalu banyak kekurangan. Apalagi sekelas Nabi Adam, tatkala tahu dia bersalah, dia pasti bertobat. Dan itulah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dia bertobat. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Maka Nabi Adam bertobat dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Adam bertobat, tobatnya diterima atau tidak? Diterima. Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dalam kamus orang-orang Nasrani, berarti Nabi Adam tidak bertobat. Atau kalau dia bertobat, tobatnya tidak diterima. Kenapa? Dosanya harus diwariskan. Ini aneh. Ternyata dalam Injil
taubat seorang bisa terjadi meskipun Nabi Isa belum disalib. Jadi taubat bisa dihasilkan meskipun Nabi Isa belum disalib. Contohnya ada seorang pezina yang bertobat dengan mengalirkan tangisan taubatnya kepada Yesus. Maka Yesus berkata kepadanya, tetapi dia, sang wanita, membasahi kakiku dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Dosanya yang banyak telah diampuni. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, Yesus berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Ini dalil bahwasanya wanita ini, pezina ini bertobat dan dosanya diampuni, tidak ada dosa warisan. Padahal Nabi Isa belum disalib, Nabi Isa masih hidup. Kemudian juga untuk bisa meraih surga dalam Injil Matius dijelaskan dengan beramal soleh. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Maka Yesus berkata, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Yesus mengatakan kalau kau ingin hidup yang kekal, ingin masuk surga, turutilah perintah apa? Allah. Jadi jalan masuk surga bertobat dan beramal soleh. Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam Matius 19 ayat 23. Matius 19 ayat 23, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, kepada kalian wahai murid-muridku, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Orang kaya sukar masuk surga, kata Yesus. Adapun kalau istilah penebusan dosa, seakan-akan semua Nasrani masuk apa? Surga. Kenapa? Dosanya telah ditebus oleh Nabi Isa. Dan akidah tentang penebusan dosa, Yesus disalib untuk menebus dosa, inilah akidah buatan Paulus ya, dalam risalah-risalahnya yang terdapat di bagian terakhir dari Injil Perjanjian Baru. Dan saya sebutkan ya nukilan-nukilannya, namun waktu tidak mencukupi. Jadi kata di sini disebutkan, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu. Jadi Yesus tatkala ingin menebus dosa-dosa manusia, dia tidak bawa, Tuhan tidak membawa darah domba jantan atau darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Jadi dia berkorban, Tuhan berkorban. Darahnya sendiri yang dikorbankan. Betapa lebihnya darah Kristus oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sebagai persembahan yang tidak bercacat. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita meyakini atau logika yang benar tentang masalah penyaliban Nabi Isa, ya, berarti sesungguhnya penyaliban Nabi Isa merupakan anugerah bagi orang-orang Nasrani. Kenapa? Dengan disalibnya Nabi Isa, maka dosa-dosa mereka akan tertebuskan. Berarti ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena seharusnya mereka orang-orang Nasrani berterima kasih kepada orang-orang Yahudi yang telah berhasil menyalib Nabi Isa. Kalau seandainya mereka tidak menyalib Nabi Isa, karena memang Isa datang untuk disalib. Seandainya Nabi Isa tidak disalib, maka dosa-dosa mereka tidak akan tertebuskan. Oleh karenanya seharusnya mereka berterima kasih kepada orang-orang Yahudi. Kemudian seharusnya Nabi Isa waktu dikejar tidak perlu lari dan tidak perlu takut. Ngapain dia takut? Karena memang dia datang untuk disalib. Kalau dia takut berarti menunjukkan dia tidak mau disalib. Harusnya dia tidak perlu takut. Kemudian kalau Yesus adalah Tuhan, ya, kalau memang dia tidak mau disalib, kalau memang dia takut, harusnya dia pergi gampang. Dia bilang, terkutuk kalian jadi lalat. Jadilah lalat semua orang, atau jadi nyamuk. Dia kan tinggal kun fayakun, dia kan Tuhan. Kenapa kemudian dia takut, kemudian ini, kemudian gelisah, ya, akhirnya ditangkap, akhirnya disalib, kemudian dihinakan di hadapan banyak orang, kemudian dikeluarkan darahnya. Ini semua pengorbanan yang luar biasa dari seorang Tuhan. Ini menunjukkan dia bukan Tuhan. Kemudian para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, yang aneh di antara dari orang-orang Nasrani, mereka mengagungkan salib.
Dan padahal salib ini adalah lambang kehinaan Tuhan mereka. Tuhan tidak pernah disiksa kecuali disalib. Tidak ada tempat lain yang dijadikan tempat untuk menyiksa Tuhan kecuali salib. Seharusnya, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, logika yang benar, orang-orang Nasara kalau melihat salib maka mereka akan marah, mereka akan hancurkan salib tersebut. Kenapa? Karena salib tersebut tempat disiksa Tuhan mereka, bukan disanjung-sanjung salib tersebut. Sampai-sampai ada orang yang bertanya kepada seorang pendeta, kebetulan Yesus disalib tatkala dibunuh. Seandainya Yesus matinya di kursi listrik, tentu kursi listrik akan diagungkan. Ya, akan digantung-gantungkan kursi listrik karena Yesus matinya di mana? Di kursi listrik. Tapi kebetulan matinya disalib, maka salibnya yang diagungkan. Ini logika yang tidak benar. Logika yang tidak benar. Dan ini mengingatkan tentang Al-Husain yang diagungkan oleh orang-orang Rafidhah, yang mereka mengagungkan tanah Karbala gara-gara Husain dikubur di situ. Ini aneh. Seharusnya mereka membenci tanah Karbala karena disitulah dibunuhlah Husain. Dibunuh di tanah tersebut. Bahkan Husain tatkala sampai di tanah tersebut, dia merasa sedih. Dia mengatakan karbun wa bala, yang artinya bencana dan malapetaka. Ini malah tanah tersebut sekarang jadi tanah yang suci, menjadi tanah haram. Ya. Yang seandainya Husain radhiyallahu anhu tidak mati di situ, maka tanah tersebut jadi tanah biasa, seperti tanah Jawa atau tanah Irian Jaya, nggak ada bedanya. Karena kebetulan dia mati di situ, jadilah tanah suci. Oleh karenanya seharusnya mereka berterima kasih dengan pembunuh Husain, karena mereka mencintai tanah tersebut. Seandainya Husain tidak mati di situ, tidak meninggal di situ radhiyallahu anhu, maka tanah tersebut jadi tanah biasa. Karena kebetulan dia meninggal di situ, jadilah tanahnya menjadi tanah yang ajaib, menjadi obat, ya, dimakan menjadi obat, kemudian menjadi tanah haram, lebih suci daripada Mekah dan Madinah keyakinan mereka, ya. Gara-gara Husain dikubur di situ. Dan ini logika yang aneh. Seharusnya mereka benci dengan tanah tersebut. Kenapa? Karena disitulah terbunuh ya Husain radhiyallahu taala anhu. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah Yesus disalib, Yesus mati, Yesus dikuburkan. Yesus dikuburkan, Tuhan dikubur. Sekarang saya tanya sama antum, waktu Tuhan dikubur, Allah lagi kemana? Tuhannya lagi mati sekarang. Allah tatkala itu ikut mati atau lagi kemana? Inilah saya sampaikan pertanyaan yang sering menjadikan orang masuk Islam. Dan di Arab Saudi banyak orang-orang Filipina yang masuk Islam gara-gara pertanyaan ini. Mereka ditanya, Yesus mati enggak? Mati. Dalam Injil disebutkan dia mati. Dikubur, iya dikubur. Waktu dikubur Allah lagi kemana? Bapak lagi kemana? Lagi ikut mati sama Yesus apa lagi enggak? Mereka bingung. Kalau mereka bilang Bapak lagi pisah, berarti Allah lain, Yesus lain. Sementara mereka meyakini Allah itu Yesus, Yesus adalah Allah. Kalau mereka bilang Allah ikut mati, berarti Tuhan, dunia lagi kosong, enggak ada Tuhannya. Jadi bingung mereka, akhirnya mereka banyak yang masuk Islam. Demikianlah para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagian kecil dari kritikan-kritikan yang terdapat dalam Injil. Dan saya katakan tadi, barang siapa yang punya waktu bisa membaca kitab Idharul Haq, yang artinya menunjukkan kebenaran, karya Syekh Rahmatullah Al-Hindi, 2 jilid yang menjelaskan tentang kontradiktif Injil. Ada sekitar 120 kontradiktif yang menunjukkan rusaknya atau Injil bukan lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita jelaskan di awal pengajian, Injil hanya Injil Matius, Yohanes. Pertanyaan. Jadi demikian yang bisa kita sampaikan tentang masalah Injil. Sekarang yang ingin bertanya saya persilahkan. Pertanyaan pertama, mengapa kaum Nasrani tidak menyadari atas kejanggalan-kejanggalan Injil dan tetap menuhankan Nabi Isa? Banyak di antara orang Nasrani yang mereka taklid buta. Mereka taklid apa? Buta. Dan mereka tidak berusaha mempelajari Injil sebagaimana mestinya. Dan mereka tidak pernah membaca Al-Quran. Kalau seandainya mereka membandingkan Al-Quran dengan Injil, mereka akan tahu ya, bahwasanya Al-Quran kitab suci dan Injil bukan. Terlalu banyak kontradiktif dalam Injil. Kebanyakan mereka ibadah cuma seminggu sekali, kemudian nyanyi-nyanyi, kemudian pulang selesai. Kapan waktunya apa? Belajar Injil secara mendetail. Tidak seperti umat Islam belajar hadis, belajar tafsir. Dalam mereka tidak ada seperti itu. Tidak ada kajiannya paling sekedar akhlak atau menambah keyakinan. Tidak ada pembahasan ahkam, tidak seperti Islam. Islam kita ada kitab Bulughul Maram, bahas hadis-hadis, masalah hukum, masalah tafsir, riwayat-riwayat. Mereka tidak ada, kan aslan tidak ada sanadnya. Gimana mau dipelajari? Dan mereka kebanyakan dalam kondisi apa? Taklid. Dan hidayah di tangan Allah Subhanahu
wa taala ya. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan berikutnya, sahabat Nabi Isa kok aneh-aneh? Matius, Petrus. Ini enggak tahu ya bahasa anunya ya, bahasa aslinya. Tapi kalau di dalam bahasa Arab diterjemahkannya Mata, Yohanna. Tapi kalau diterjemahkan dalam bahasa Yunani mungkin jadi Petrus, Matius ya. Oleh karenanya kalau kita mau menamakan anak-anak kita dengan nama-nama sahabat Nabi Isa, khawatirnya disangka orang Kristen ya. Matius, kalau kita sebut Mata mungkin, Yohanna ya itu istilah Arab. Karena mereka lain seperti Sulaiman, mereka sebutkannya Salomo. Itu Nabi Sulaiman tapi sebutnya Salomo. Daud sebut David ya, apa namanya lain ya. Ya. Apa namanya? Zuleha jadi apa? Julia. Oleh karenanya susah kalau kita mau namakan dengan nama-nama ini karena ini istilah orang Kristen. Istilah orang Kristen. Matius sebenarnya nama-nama orang soleh ya. Nama-nama orang soleh. Nama-nama para sahabatnya Nabi Isa. Namun dalam istilah mereka ada us-usnya semua. Matius, Petrus, kemudian Paulus, Lukas, Yakobus dan macam-macamnya ya. Nah, kalau dalam Arab tidak. Arab negara Mata, Yohanna ya lain. Tidak tahu ini asalnya mungkin sepertinya bahasa Yunani. Bahasa apa? Yunani. Allah alam bisawab. Karena Injil yang ada bukan dalam bahasa Syriania, bahasa yang merupakan bahasanya Nabi Isa, tidak. Tapi ada dalam lugha Ibriyah dan ada juga dalam kebanyakan bahasa Yunani. Naskah aslinya dari Injil-Injil yang ini aja tidak ada. Kita tidak bicara tentang Injil yang Nabi Isa, bukan. Tapi Injil Matius, Yohanes, Paulus dan Lukas dan Markus ini saja tidak ada teks aslinya. Tidak ada teks asli, semuanya terjemahan. Ada yang bertanya? Dalam satu hadis Umar pernah membuka lembaran Alkitab ya, lembaran didapatkan kemudian dibaca. Maka ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amutahawwikun anta ya Ibnul Khattab? Apakah kau ragu wahai Ibnul Khattab?" ya. Dari sini kata para ulama ya, tidak boleh seorang untuk mempelajari Injil jika tidak ada maslahatnya. Ya. Dan dalil-dalil yang lain menunjukkan bolehnya seperti Allah mengatakan wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan. Dan janganlah kalian berjidal dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang baik. Yang ini melazimkan kita mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Melazimkan kita harus mengerti tentang ilmu mereka. Oleh karenanya tatkala Rasulullah SAW mengutus Muadz bin Jabal, Rasulullah SAW mengatakan, "Innaka ta'ti qauman ahlal kitab." Rasulullah SAW mengingatkan, "Hai Muadz, kau akan mendatangi kaum dari ahlul kitab." Jadi yang dilarang adalah membaca Alkitab dalam rangka mencari petunjuk, tidak boleh. Yang dilarang maksudnya apa? Makanya Rasulullah mengatakan, kau ragu dengan Islam, wahai Umar. Jadi jangan membaca Alkitab dalam rangka mencari apa? Petunjuk. Karena memang ini sudah tidak jelas. Ini bukan lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita jelaskan sanadnya enggak ada. Injilnya bukan Injil Nabi Isa, tapi ini Injil Matius, Petrus dan Markus, Paulus, Markus dan Lukas dan Yohanes. Ya, ini semua bukan Injil Nabi Isa. Dan ini semua tidak ada sanadnya dan tidak bisa dibuktikan kepada penulis-penulisnya. Ya. Oleh karenanya isinya semua keraguan. Oleh karenanya tidaklah kita membaca kecuali untuk menunjukkan kontradiktif yang terdapat dalam Alkitab, ya, dan tidak mungkin kita berjidal dengan mereka kecuali dengan membongkar ketidakotentikannya Alkitab. Caranya dengan membaca Alkitab. Dan ini dilakukan oleh para ulama. Oleh karenanya para ulama menulis tentang hal ini. Seperti Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawabu As-Sahih liman baddala dinal Masih. Jawaban yang benar terhadap orang yang merubah agamanya Nabi Isa. Kemudian Hidayatul Hayara karangannya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala juga membahas tentang kitab Injil. Oleh karenanya yang dilarang adalah membaca Injil dalam rangka mencari hidayah. Tetapi kalau dalam rangka mengkritik untuk menunjukkan kebenaran kepada mereka, maka ini dituntut. Dan ini konsekuensi dari berdebat dengan mereka. Kata Allah, "Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan." Jangan kalian mendebati ahlul kitab kecuali dengan cara yang baik. Ada lagi yang bertanya? Ada pertanyaan di sini, Ustaz, apa bedanya dengan antara pengumpulan Al-Quran di zaman Utsman dengan membakar mushaf-mushaf yang lain dengan Injil yang banyak tersebut sehingga menjadi 4? Bedanya, ya, Al-Quran tatkala turun, ya, para sahabat kan bermacam-macam. Dan artinya ada sebagian ayat yang sudah dimansuh, mungkin belum dihapus dalam mushaf tersebut, atau terkadang dalam mushaf tersebut ditulis dengan tulisan yang berbeda rasamnya, ya.
Jadi tulisannya mungkin sin lain karena dulu nggak ada titik, nggak ada anu ya. Terkadang ada tafsirnya ditulis di dalam lembaran tersebut. Jadi Al-Qur'an di sampingnya tulisan tafsirnya, seakan-akan orang menyangka itu dari Al-Qur'an. Untuk menjaga ini semua alam di antaranya, sehingga yang selain lembaran-lembaran tersebut dibakar, dihilangkan, dan cukup satu mushaf Utsmani yang disepakati oleh para sahabat. Ini untuk menjaga keautentikan Al-Quran. Bukan yang lainnya salah, bukan. Tetapi ada khawatir ada salah tulis atau ada tambahan atau misalnya tadi tulisannya nggak pas, sehingga harus dicocokkan dengan Rasm Utsmani, cara penulisan yang disepakati oleh para sahabat di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beda dengan Injil, banyak Injil. Ini Injil dari mana? Tahu-tahu muncul Injil Matius, Injil ini, Injil Injil macam-macam, Injil Barnabas, dan ini semuanya bukan Injil Nabi Isa. Kemudian kenapa tiba-tiba dipilih 4 yang lainnya enggak? Ini jadi aneh. Adapun Quran yang tadi semuanya sama, cuma ada perbedaan mungkin cara penulisannya atau mungkin ini, sehingga lebih aman dihilangkan semua, tinggal yang ini. Jadi jelas berbeda antara itu dan ini. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, maka insyaallah sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan besok bisa kita lanjutkan, kalau bukan al-iman bir rusul atau al-iman bil yaumil akhir. Wallahu ta'ala bisawab. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.